talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot. Nah, di sini kami mendapatkan materi yaitu metode latihan kelentukan. Yang pertama adalah apa itu kelentukan? Kelentukan adalah kemampuan otot dan sendi untuk bergerak dalam rentang gerak yang optimal. Menurut Smith, dia menjelaskan kelenturan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kelenturan statis. Apa itu kelenturan statis? Nah, kelenturan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tertentu dengan otot yang direnggangkan. Sedangkan kelenturan dinamis mengacu pada kemampuan untuk melakukan gerakan aktif dengan sendi yang bergerak dalam rentang gerak yang luas. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip latihan kelentukan. Yang pertama adalah prinsip progresivitas. Apa itu latihan prinsip progresivitas? Latihan kelenturan harus meningkat secara bertahap dalam intensitas dan durasi untuk menghindari cedera dan mendukung adaptasi tubuh. Yang kedua adalah prinsip spesifisitas. Apa itu? Latihan kelenturan perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu atau jenis olahraga untuk hasil yang optimal. Yang ketiga adalah prinsip konsistensi. Apa itu prinsip konsistensi? Prinsip ini adalah latihan yang harus dilakukan secara teratur untuk meningkatkan rentang gerak dan fleksibilitas secara signifikan. Yang keempat adalah prinsip pemanasan dan pendinginan. Pemanasan sebelum latihan mempersiapkan otot, sedangkan pendinginan membantu pemulihan. Keduanya penting untuk mencegah cedera. Yang terakhir adalah prinsip individualisasi. Program latihan ini harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan tujuan masing-masing individu agar lebih aktif dan aman. Baik, materi selanjutnya adalah metode latihan kelentukan. Yang pertama ada peregangan statis. Metode peregangan dengan mempertahankan posisi selama 15-60 detik bertujuan meningkatkan panjang dan otot dan mengurangi ketegangan. Biasanya dilakukan setelah olahraga untuk membantu pemulihan otot dan mengurangi risiko cedera. Contohnya peregangan punggung, paha, dan lengan. Yang kedua ialah peregangan dinamis, melibatkan gerakan aktif seperti lunges dan leg swing untuk mempersiapkan otot sebelum aktivitas fisik, berguna untuk meningkatkan kelenturan, aliran darah, dan performa tubuh, terutama dalam olahraga yang membutuhkan gerakan cepat. Yang ketiga, peregangan balistik, metode dengan gerakan cepat dan berulang untuk meningkatkan kelenturan dan kekuatan eksplosif, cocok untuk atlet, tetapi memiliki resiko cedera yang tinggi sehingga harus dilakukan dengan hati-hati. Yang terakhir atau yang keempat, metode lainnya atau disebut dengan PNF, mengkombinasikan peregangan dan kontraksi otot efektif meningkatkan kelenturan dalam waktu singkat, biasanya dilakukan dengan bantuan terapis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelentukan. Yang pertama, usia. Seiring bertambahnya usia, elastisitas otot dan ligamen menurun, yang menyebabkan penurunan kelenturan. Anak-anak dan remaja lebih lentur dibandingkan orang dewasa dan lansia. Program latihan yang tepat penting untuk individu yang lebih tua. Selanjutnya, yang kedua, jenis kelamin. Wanita umumnya memiliki kelenturan yang lebih baik dibandingkan pria, terutama pada pinggul dan punggung bawah, karena perbedaan fisiologis dan hormonal.
Selanjutnya yang ketiga, frekuensi latihan. Latihan yang dilakukan secara teratur atau minimal 3 kali seminggu efektif meningkatkan kelenturan. Konsisten dalam latihan penting untuk hasil yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat, teknik latihan. Teknik latihan yang sesuai seperti peregangan, statis, dinamis, dan PNF dapat memaksimalkan hasil dan mengurangi risiko cedera tergantung pada tujuan individu. Yang kelima, kesehatan dan kebugaran umum. Kondisi fisik dan kesehatan mempengaruhi kemampuan latihan kelenturan. Orang dengan kebugaran baik lebih mampu meningkatkan kelenturan dibandingkan mereka yang memiliki masalah kesehatan. Manfaat latihan kelenturan. Yang pertama, manfaat fisik. 1. Meningkatkan rentang gerak. Yang kedua, mencegah cedera. Yang ketiga, meningkatkan postur tubuh. Manfaat mental. 1. Meningkatkan stres. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. 3. Meningkatkan fokus dan konsentrasi. Kesimpulan, kelentukan adalah kemampuan otot sendi yang bergerak optimal. Penting untuk kebugaran dan kesehatan. Latihan kelenturan memperbaiki postur serta memberikan manfaat-manfaat seperti mengurangi stres dan meningkatkan tidur. Metode seperti peregangan dan meningkatkan tidur disesuaikan dengan kebutuhan dengan prinsip progresivitas, spesifisitas, dan konsistensi untuk hasil optimal. Faktor seperti ini, usia, jenis kelamin, dan kesehatan mempengaruhi aktivitas latihan.